Kalau ada yang salah atau yang saya ucapkan ini kok menyimpang, ya mohon maaf. Dan untuk koreksinya silahkan untuk suhu-suhu sesepuh yang sekiranya punya pendapat lain, mungkin ada yang punya dasarnya, ya silahkan dikoreksi. Saya senang sekali atau saya menerima kalau ada yang mengoreksi kalau memang ini kurang benar, karena saya juga berdasarkan dari mbah dulu, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Mohon maaf kalau ada yang salah. Ini ada beberapa pertanyaan nih, kalau nggak salah ini saya jawab 5-5 aja ya, kalau untuk satu video memang agak lumayan panjang nantinya. Jadi ini mau saya jawab untuk pemberian asinan, terus untuk pembersihan sangkar burung atau pembersihan sangkar perkutut, terus tentang bulu terbalik atau yang dibilang talang mas. Nah, terus ada yang bertanya tentang ombyokan lokal alam, perbedaan ombyokan lokal alam dan jaringan itu seperti apa ciri-cirinya. Nah, terus ada lagi yang bertanya tentang tali perkutut apakah berbahaya atau tidak ini ya. Nah, ini mau saya jawab. Ada 5 pertanyaan dulu nih, 5 pertanyaan dulu biar nggak kepanjangan durasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wanti Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Baik kawan, untuk kesempatan kali ini masih menjawab dari beberapa pertanyaan yang sekiranya tidak bisa dijawab pakai tulisan ya, atau pakai ketikan di kolom komentar. Dan kali ini mau saya sampaikan atau saya jawab di video. Jadi ini untuk kawan-kawan yang bertanya itu ini ada beberapa pertanyaan nih, kalau nggak salah ini saya jawab 5-5 aja ya, kalau untuk satu video memang agak lumayan panjang nantinya. Jadi ini mau saya jawab ada 5 pertanyaan dulu nih, 5 pertanyaan dulu biar nggak kepanjangan durasinya. Kalau satu pertanyaan satu video memang nanti untuk waktunya agak panjang, berhari-hari gitu. Ini juga pertanyaan sudah lama ya kan kawan ya. Jadi mau saya mulai dari Om Ecopras. Ini pertanyaannya ini di kolom komentar ya kan kawan, kolom komentar. Ini di sini di kolom komentar. Salam rahayu, salam rahayu. Salam dari Semarang, salam dari Semarang Kang. Salam rahayu untuk Om Ekopras. Saya masih pemula dan awam mengenai perkutut. Saya sudah lama ingin memelihara perkutut, mohon bimbingannya untuk pakan asinan. Sebaiknya dikasih pasir halus apa cangkang cumi Kang? Matur nuwun. Ini mengenai asinan ya, mengenai asinan. Tadi di video-video yang dulu itu Wanti Cukreng juga pernah membahasnya tentang asinan. Jadi asinan itu
sebetulnya banyak cara untuk asinannya. Jadi ini yang baik yang mana, yang bagus yang mana. Jadi kalau untuk mengenai permasalahan asinan, pemberian asinan itu kan sebetulnya buat burung-burung anggungan yang lain, atau sebetulnya buat burung pemakan bijian. Itu tujuannya atau khasiatnya atau fungsinya itu untuk membantu pencernaan. Nah, membantu pencernaan dan untuk membantu kalsium ya, untuk menambah kalsium juga untuk pertumbuhan atau ya pertumbuhan bulu atau pertumbuhan paruh supaya bagus. Dan kalau yang bertelur itu untuk memperkuat cangkang telur. Nah, itu yang gunanya asinan. Jadi di sini asinan itu sebetulnya banyak. Kalau yang pakai batu bata ditumbuk juga bisa, pakai tanah yang gembur, yang mabyur itu bisa. Terus pasir itu, kalau pasir itu pasir yang kalau pasir saya belum pernah ya, belum pernah dengar ya namanya pasir. Tapi ada juga yang pernah bilang pasir pasir laut atau pasir apa itu yang lembut, tapi itu yang lembut. Terus pakai tulang sotong atau sotong gitu ya. Jadi ini di pertanyaannya itu sebaiknya dikasih pasir halus apa cangkang cumi. Nah, itu sebetulnya untuk asinan itu semuanya bagus, cuman yang pasir halus itu belum pernah make ya, untuk Wandi Cukreng belum pernah make. Jadi yang dipakainya itu cangkang cumi. Jadi yang dibilangnya itu tulang sotong atau yang dibilang itu sotong ya, sotong. Jadi pernah Wandi Cukreng buatkan cara mengaplikasikannya. Yang tidak mau notol atau yang tidak mau makan tulang sotong itu bagaimana caranya, sudah pernah Wandi Cukreng bahas. Jadi bisa digerus atau bisa diambil yang tulang sotongnya yang gampang digerus itu yang sebaliknya itu, tapi jangan yang keras. Itu digerus, nanti dicampurin atau ditaruh dicepuk sendiri. Itu nanti bisa dicampur dengan tanah ataukah biar batu bata ditumbuk juga bisa. Dan untuk pasir ya, ini kalau pasir saya belum kurang begitu paham. Tapi penggantinya kalau nggak ada penggantinya bisa pakai tumbukan batu bata merah, dan bisa dicampur dengan tanah yang gembur. Nah, tanah yang gembur tapi yang bukan tanah keras ya, tanah yang gembur yang mabyur. Biasanya tanah yang ada di atas biasanya yang gembur, atau yang dibilang hampir seperti lumpur itulah, tapi kering, tapi itu juga bisa. Terus untuk cangkang cumi ya, cangkang cumi itu sudah pernah ya, sudah pernah dibahas juga. Ini untuk asinan. Jadi bagus yang mana? Itu alangkah bagusnya pakai yang cangkang cumi atau yang disebut tulang sotong. Nah, itu bagus yang pakai tulang sotong. Itu untuk burung perkutut atau burung-burung anggungan yang lain. Tumbukan batu bata itu biasanya juga dipakai, biasanya untuk dekukur, untuk puter atau untuk perkutut pun bisa. Nah, mudah-mudahan terjawab ya untuk Om Eko Pras. Dan untuk pertanyaan berikutnya itu dari Om Sarotun Nisah. Oh, ini untuk akunnya ini punya cewek ya. Ini Kak Sarotun Nisah. Bang, saya bersihin kandang kutut 1 minggu 1 kali, tapi disikat dan disiram air. Apakah sangkarnya cepat busuk apa enggak ya Bang? Makasih. Nah, ini tentang pembersihan sangkar ya. Kalau pembersihan sangkar itu tergantung dari sangkarnya dulu, bahannya apa. Nah,
soalnya Wandi Cukreng juga pernah ada video ya, salah satu video tentang membersihkan sangkar itu pernah diguyur. Nah itu di situ pernah disebutkan kalau nggak salah itu kenapa diguyur. Nah itu bahannya beda. Jadi kalau untuk perkutut yang sangkarnya itu pakai bambu atau kayu, itu alangkah baiknya jangan disiram pakai air langsung. Nah kalau mengikuti dari zaman Mbah dulu itu hanya dikorek-korek kotorannya. Itu di video Wandi Cukreng juga sudah pernah dibahas cara membersihkan ala Mbah dulu atau ala leluhur dulu, mbah-mbah dulu kalau atau yang ya mbah-mbah dulu yang pernah membersihkan itu. Kalau perkutut itu tidak harus pakai air, harus hanya dikeruk-keruk aja, dikorek-korek kotorannya. Karena apa? Karena kalau perkutut itu sifatnya itu menandai dengan bau kotorannya. Jadi untuk biar secara tidak langsung itu untuk menyelaraskan atau selaras ya. Kalau udah selaras itu kan biasanya dari baunya, jadi tidak asing, jadi bulunya itu nyaman. Jadi sifatnya itu menandai, seperti halnya seperti kucing ataukah yang lain, itu kan menandai untuk daerahnya. Jadi kalau untuk kan kalau kucing itu dari air kencingnya. Nah itu kalau itu tanda kekuasaannya. Nah perkutut pun juga sama, itu kekuasaannya di kotoran, baunya. Nah kurang lebihnya begitu ya. Kalau untuk pembersihan sangkar itu kalau itu pakai air juga boleh, tergantung dari bahannya. Kalau bahannya itu kayu atau bambu, alangkah baiknya jangan pakai air. Nah kalau mau pakai air itu kalau yang pakai tebok dilepas, nanti langsung dijemur biar enggak menyimpan air, nanti mengakibatkan busuk, rusak, rapuh. Terus kalau yang bahannya itu dari fiber atau yang lain, fiber itu boleh. Kalau mau dibersihin semua debu-debunya itu juga boleh. Nah contohnya yang sangkar ini, sangkar yang ini bahannya pakai fiber. Ini atasnya kubahnya kalau bersihin saya pakai air, tapi harus dijemur, langsung dijemur. Karena apa? Karena jari-jarinya itu pakainya bambu, jadi memang harus dijemur. Nah gitu ya. Kalau untuk ini sangkarnya itu kalau pakai air itu busuk atau enggak tergantung dari bahannya. Kalau bahannya bambu atau kayu, kalau dijemur, kalau dicuci pakai air, kalau tidak ada matahari mendingan jangan pakai air, nanti mengakibatkan rapuh atau busuk, jadi rusak. Nah itu kan kawan ya. Kalau pakai pakai fiber boleh pakai air, tapi ya harus diangin-anginkan biar airnya tidak menggenang. Tapi kalau pakai fiber sih nggak apa-apa, karena ini juga sudah lama saya rawat untuk sangkarnya, sampai sekarang masih alhamdulillah masih kokoh. Ini untuk Sarotunisah ya, mudah-mudahan terjawab. Dan untuk pertanyaan berikutnya, itu dari Om Haryanto. Nah ini Om Haryanto ini bertanya, saya dari Nganjuk Pak D, mau tanya soal burung perkutut yang berkaturanggan talang mas, bulu yang kebalik kok tiba-tiba hilang, apa betul kalau sudah hilang atau rontok bisa tumbuh lagi apa tidak? Suwun Pak D. Nah, ini tentang katuranggan ya, katuranggan yang ada di bulu.
yang ada di bulu. Ini kalau yang dipertanyakan tuh yang kebalik ya, untuk yang dibilangnya itu katuranggan yang berciri mati talang mas atau talang mas yang bulunya terbalik. Nah ini dari pertanyaan juga tidak begitu masih kurang lengkap, soalnya harus tahu dulu. Untuk saya juga harus tahu ini permasalahannya ini untuk merawatnya ini sudah lama atau belum. Nah sudah lama atau belum, atau burungnya itu baru dapat atau bagaimana. Karena kalau yang burung perkutut yang talang mas itu kan bulunya terbalik. Bulu terbalik itu kalau memang itu burungnya sudah lama, dan bulu terbaliknya itu memang dari awalnya sudah lama dan tidak copot, udah berbulan-bulan mungkin tidak copot, terus copot. Nah, dan itu asli tidak memang dari awalnya itu memang copotnya itu copot dengan sendirinya. Itu kemungkinannya kalau yang asli itu nanti tumbuhnya tetap terbalik lagi. Itu dengan catatan ya tadi memang asli, dan untuk merawatnya memang sudah jelas, sudah lama, dan istilahnya bulunya itu terbaliknya itu memang sudah lama, berbulan-bulan mungkin, atau mungkin 3 mingguan lah, seminggu paling. Nah, itu kemungkinannya bisa tumbuh lagi terbalik. Itu memang kalau asli talang mas. Karena kalau memang sudah katuranggan berciri matinya talang mas, tetap terbalik lagi. Nah, terus kecuali kalau burungnya itu baru dapat dari ombyokan, ataukah burungnya itu terbaliknya belum lama terus copot. Nah itu kemungkinan nanti tumbuhnya tidak terbalik lagi. Karena apa? Karena bulu yang mau copot itu gerabakan atau bagaimana ya, itu bisa mutar dan seolah-olah seperti bulu terbalik, dan itu juga tidak langsung copot. Biasanya bisa nyampe seminggu, kalau enggak disenggol-senggol itu bulunya masih nancep terus, posisinya terbalik. Nah itu harus diwaspadai atau harus perhatikan ya, harus diperhatikan. Itu bulunya itu apakah dari awal begitu, dari dulu, ataukah baru dapat. Nah itu diperhatikan. Kalau dulunya tidak ada yang terbalik, kok tiba-tiba terbalik, terus ada 1 minggu kok lepas, atau kurang dari seminggu kok lepas, itu kemungkinannya itu bulunya itu memang mau copot dan masih nancap, dan biasanya terbalik. Dan karena gerabakan itu bisa saja terbalik dan tiba-tiba copot. Nah itu kemungkinannya tidak tumbuh lagi, atau tidak tumbuh terbalik, tumbuhnya tetap normal seperti awalnya. Kalau yang berkaturanggan itu memang dari awalnya terbalik. Kalau mendapatkannya sudah lama, rawatnya sudah lama, dari awalnya sudah terbalik, ya kalau tumbuh lagi ya pasti terbalik. Karena apa? Kalau untuk segi segi nyatanya atau di segi logika memang itu kan dari gennya, dari awal, dari memang aslinya begitu. Nah tumbuhnya pasti terbalik lagi. Itu mudah-mudahan terjawab ya Om Haryanto, mudah-mudahan terjawab. Jadi ini soalnya pertanyaannya saya juga kurang begitu
belum tahu juga ini perawatannya sudah lama atau belum. Kalau sudah lama, kalau memang terbalik ya tumbuh lagi. Tapi kalau hanya beberapa saat terus copot, itu biasanya mau copot. Dan biasanya yang mau copot itu bisa bertahan sampai 1 minggu baru nanti copot. Itu ada yang begitu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya untuk Om Devi Marudin, untuk Om Devi Marudini atau Om Devi Marudin ya. Cara membedakan ombyokan ternakan sama ombyokan lokal alam atau jaringan gimana Om? Nah, oh ini untuk perbedaan ya. Kalau ini di ombyokan, ini tentang ombyokan. Jadi kalau untuk membedakan itu memang kalau yang belum biasa itu memang agak susah. Jadi kalau di ombyokan itu yang ombyokan ternak, nah ini yang ternak itu biasanya satu ombyokan itu burungnya mulus-mulus. Untuk burungnya mulus-mulus, tidak ada yang rusak. Walaupun ada yang rusak tapi tidak parah. Itu tandanya biasanya di situ. Tapi kalau untuk burung yang dari jaringan lokal alam, itu burungnya biasanya dekil. Di samping dekil, ekor itu pada rusak, atau luriknya itu biasanya tidak beraturan. Kok lurik, bulunya tidak beraturan. Nah itu biasanya begitu. Walaupun ada yang mulus, tetap ada yang mulus, tapi ada salah 1, 2, 3 ada yang ekornya rusak. Rusaknya itu rusak gerabakan, itu tandanya begitu. Atau dari paruhnya ada yang sakit, ada yang luka, ataukah kakinya atau bagaimana, itu biasanya ditandain dengan burungnya banyak yang rusak. Kalau dari jaringan itu pasti begitu. Kalau yang dari ternakan itu burungnya biasanya itu mulus-mulus atau halus-halus. Untuk ekornya, untuk bulunya begitu. Kalau untuk ules itu hampir sama. Kalau yang ternakan, beda sama yang crossing atau bangkok, itu biasanya agak kurang mengkilap. Tapi kalau yang dari ternakan lokal alam itu biasanya ada agak beda untuk ulesnya. Gitu ya untuk Om Devi Marudin, mudah-mudahan terjawab. Dan untuk berikutnya itu pertanyaan yang kelima ya, berikutnya itu dari Om Hari Bimo. Untuk Om Hari Bimo ini, apa enggak kasihan Pak jika enggak di dalam sangkar tetapi kaki ditali, takutnya kaki patah? Kalau saya pribadi mending di dalam sangkar enggak ditali kakinya. Ya ini untuk Om Hari Bimo ya, memang benar. Untuk Om Hari Bimo memang benar. Kalau yang bagusnya itu memang disangkar, atau disangkar yang seperti ini. Nah, tidak seperti ini. Nah, itu kembali lagi ya, untuk kembali lagi ke karakter burungnya atau gimana ya, cara perawatannya. Nah, cara perawatannya. Jadi kalau untuk burung perkutut atau burung yang lain untuk diikat atau disangkar ya, memang kalau lebih bagusnya sih nggak usah disangkar, nggak usah diikat. Memang ya begitu. Tapi lebih bagusnya itu disangkar begini, disangkar yang begini. Ini kalau disangkar ditali seperti ini nih. Nah contohnya seperti ini. Kalau ditali itu sebetulnya tidak tidak paten ya, ibaratkan tidak paten, itu tidak
seterusnya ditaruh di sini, diikat. Dan saya pun juga pernah membahas tentang bahaya dan keuntungan perkutut diikat talinya atau dibikin sangkar layang. Nah, itu sudah pernah bahas untuk bahayanya dan keuntungannya. Itu sudah pernah pernah saya bahas. Jadi saya bikin video ini juga sudah pernah membahas yang untuk segi bahayanya juga. Jadi tergantung dari kawan-kawan untuk bagaimana untuk menanganinya. Contohnya, kalau untuk bahaya dari sangkar layang, memang itu kaki bisa patah. Itu kalau burungnya gerabakannya super. Dan untuk talinya itu tidak tepat untuk pemasangannya. Nah, itu dalam di garis bawahi untuk penanganannya dan untuk segi karakter burungnya. Nah, kalau gerabakannya super atau bagaimana itu biasanya memang begitu. Nah, kalau penanganannya itu benar, burung walaupun diikat dia tetap tenang nih. Dan ini juga sudah manggung karena sudah tenang, dan burungnya tetap diikat kakinya. Nah, dan untuk di sangkar layang, kalau Wandi Cukreng ini tidak selalu di sini. Kalau sudah mulai jinak, nanti tetap dipindah ke sini. Contohnya yang ini si Laras ini dulunya juga di sangkar layang, cuma sekarang sudah tenang, dan ini sudah alhamdulillah sudah selaras. Sudah yang dulu pernah yang namanya si Laras pernah saya bikin diajak seperti ini, diajak syuting, saya taruh di tangan. Nah, itu udah, ini burungnya si Laras, dan ini burung baru yang mau saya jinakkan atau saya bikin seperti si Laras. Dan ini burungnya juga sudah mulai jinak. Ini dari Om Yokan juga, ini baru 1 bulanan lebih lah, 1 bulan setengah kurang lebih. Ini yang kemarin pernah saya bahas juga. Ini burungnya waktu taruh di sini seperti apa gerabakannya, minta ampun, dan sekarang sudah mulai begini. Nah, itu ya untuk untuk Om Hari Bemo. Jadi untuk di tali ikat itu ya memang ada segi bahayanya dan segi keuntungannya. Untuk bahayanya memang benar, kaki bisa cedera, mungkin kalau yang fatal ya patah. Dan untuk keuntungannya itu cepat jinak. Nah, kalau keuntungannya memang cepat jinak. Contohnya seperti ini sudah mulai jinak. Karena apa? Karena sering interaksi. Nah, itu keuntungannya kalau yang pakai tali. Tapi ini juga tidak permanen. Tali ikat ini tidak permanen. Nah, ini kalau sudah jinak seperti ini, nanti Wandi Cukreng pindah ke sangkar yang biasa. Nah, gitu ya untuk Om Haryanto. Jadi memang untuk bagusnya memang di sangkar seperti ini. Ini untuk segi penjinakan saja. Nah, gitu untuk Om Haryanto ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk 5 pertanyaan udah saya jawab. Ini yang saya jawab itu yang tidak bisa dijawab pakai tulisan karena panjang lebar. Lain waktu kalau ada pertanyaan yang kira-kira dijawab harus pakai video, nanti saya jawab pakai video untuk belajar bersama. Dan saya pun juga masih belajar dari teman-teman semua. Saya juga belajar dari kawan-kawan semua untuk pengalaman kawan-kawan itu juga untuk menambah wawasan kita semua, untuk berbagi wawasan pengalaman tentang burung perkutut itu, untuk nguri-uri kebudayaan peninggalan leluhur dulu, jangan sampai punah. Dan sekarang
anak muda, kawan-kawan kita yang masih muda pun sekarang sudah mulai banyak yang menyukai. Boleh untuk untuk mulai menguri-nguri kebudayaan biar nggak punah. Ini soalnya dari leluhur kita ini peninggalan. Ini karena kalau burung perkutut itu memang ayem kalau mendengarkan suaranya. Itu bagi yang untuk suara. Jadi untuk tambah lagi, untuk memelihara burung perkutut itu tergantung dari niat kita. Orang-orang mau bilang enaknya ini, enaknya yang ini, itu apa sih, yang katuranggan itu apa sih, yang anggungan itu yang memang bagusnya yang ini. Iya memang benar, tapi jangan salah, namanya perkutut itu semuanya itu ada keunikan tersendiri, dan yang bagi yang percaya itu memang punya energi dari alam tersendiri. Ada yang berkodam, ada yang beryoni, ada yang berkaturanggan. Nah itu juga kalau yang tahu atau yang gimana ya, yang ini untuk nama katuranggan sama yoni sama yang berkodam itu beda ya, untuk beda-beda. Kalau yang berkodam itu bisa lebih sedikit. Kalau yang beryoni itu biasanya perkutut itu memang beryoni, karena yoni itu energi dari alam, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk katuranggan itu bentuk dari karakter yang disampaikan lewat badannya atau bentuk tubuhnya atau tingkah lakunya, yang dibilangnya ciri laku. Kalau yang dibilangnya itu ada di bulu ataukah yang ada di badan, paruh atau di kaki, ya itu yang dibilangnya itu ciri mati. Itu semuanya itu dirangkum jadi katuranggan. Nah itu kalau yang punya pendapat lain ya monggo. Ini dari Mbah dulu begitu bilangnya. Jadi kalau katuranggan itu bentuknya bentuk sifat atau penyampaian dari si karakter burung itu sendiri, sifat-sifat burung tersendiri. Dan dari nama-nama katuranggan itu bisa menjadi namanya filosofi kehidupan manusia. Nggak jauh dari hewan-hewan yang lain seperti semut, cicak, dan yang lain-lain, ada punya filosofi masing-masing. Perkutut itu diambil dari katuranggannya. Itu mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena banyak yang nggak cuma sedikit nih katuranggan apa itu di salah tangkapnya. Kalau katuranggan itu yang ya memang benar, namanya katuranggan itu ada hubungannya dengan yoni sama kalau yang berkodam itu beda lagi, karena kodam itu bentuknya ada yang mendampingi makhluk lain itu yang namanya kodam, itu nggak jauh sama pusaka ya. Kalau pusaka itu wasiaji, kalau untuk burung itu paksiaji. Nah kan begitu. Jadi semuanya tergantung dari kawan-kawan yang menangkapnya bagaimana, kurang lebihnya begitu. Dan tidak sedikit bahwa untuk menangkapnya itu ya katuranggan ya yang burung yang membawa membawa tuah. Ya memang benar kalau selaras sama yang merawatnya. Nah gitu. Kalau selaras dengan perawatnya, maksudnya selaras dengan perawatnya itu energinya selaras. Contohnya untuk katuranggan itu pemilih seperti yang dipertanyakan kawan saudara kita yang lalu. Itu ada yang mempertanyakan tentang kelabang kapipit.
bagus atau enggak. Nah, itu sifatnya pemilih. Karena kenapa kok pemilih? Karena sudah ada yang cocok, jodoh, selaras sama yang merawatnya. Nah, itu maksudnya untuk energinya, energi dari si perawat dengan energi burung perkutut. Jadi maksudnya energi itu yang dibilang yoni tadi, yoni ya, yoni sama katuranggan. Itu jadi katuranggan itu kan ibaratnya kalau yang yoninya itu panas, itu dari ilmu titen Mbah dulu, ilmu titen Mbah dulu. Jadi kalau yang ada tandanya di situ energinya biasanya panas. Tapi kalau ada yang energinya yang bisa menyamai atau apa ya, bisa jodoh ya, untuk energinya jodoh itu pasti selaras. Tapi kebanyakannya itu tidak jodoh, karena nggak semua energi manusia yang bisa selaras sama energi si kelabang kapipit itu. Karena apa? Karena ya yang dibilang itu tadi pemilih. Jadi terus dibilangnya tidak baik dipelihara. Nah, tidak baik dipelihara karena apa? Karena tidak banyak yang cocok. Padahal ada yang cocok, seperti buntel mayit itu kan juga sama. Banyak yang dibilangnya itu tidak bagus dipelihara, ya karena banyak yang tidak cocok. Tapi ada juga yang cocok. Nah, itu yang dinamakan sifatnya pemilih. Nah, kayak Bromo Labu Geni itu juga sama, Bromo Kokop juga sama, Bromo Sulur juga sama. Itu pemilih semuanya. Baik, untuk kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini nyampe panjang lebar ngelantur. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya atau mau bersaran kritik, silakan. Kalau ada yang salah atau yang saya ucapkan ini kok menyimpang, ya mohon maaf. Dan untuk koreksinya silahkan untuk suhu-suhu sesepuh yang sekiranya punya pendapat lain, mungkin ada yang punya dasarnya, ya silahkan dikoreksi. Saya senang sekali atau saya menerima kalau ada yang mengoreksi, kalau memang ini kurang benar, karena saya juga berdasarkan dari Mbah dulu, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Mohon maaf kalau ada yang salah. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.